Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Bapak Wasono Adi Saputra MPD dan selaku SMA Negeri 4 Purwokerto, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta seminar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka MOC pengenalan nilai dan etika. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu Adilul Islam. Saya selaku moderator pada hari ini, sebelum kita buka, biasa kita berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Minum air hangat setiap pagi, jangan lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, siang-siang harus semangat. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung ke narasumber kita, Bapak Isnen SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Kasih aplaus dulu dong yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lindy selaku moderator memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan sedikit hasil dari MOC pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya tadi sudah dikenalkan juga, nama saya Isna Ini SPD. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 4 Purwokerto setahun yang lalu. Selanjutnya, seperti yang sudah diketahui bersama, untuk tujuan orientasi yang pertama itu pengenalan budaya organisasi, yang kedua pengenalan kesadaran etika, yang ketiga membangun integritas, dan yang keempat membangun hubungan harmonis. Visi misi SMA Negeri 4 Purwokerto, tadi dua narasumber yang sudah memaparkan materinya, bahwa karena saya dari sekolah yang sama, visinya juga sama, terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur, unggul prestasi, handal kreativitas, terdepan dalam teknologi informasi, dan berwawasan lingkungan. Untuk misinya, yang pertama, mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, yang kedua unggul berprestasi, yang ketiga handal kreativitas, yang keempat terdepan dan dalam teknologi informasi, yang terakhir terwujudnya peserta didik yang berwawasan lingkungan. Dari semua ini, dari visi-misi diturunkan untuk RHK saya. Kenapa tidak klik? Tidak bisa ngelik, jadi saya buka saja dari sini. Nggak bisa dibuka. Nah, di sini. Langsung saja. Kalau sesuai RHK yang saya susun ada 7. Yang pertama itu meningkatkan praktik aktivitas kognitif yang berfokus pada instruksi pembelajaran. Ini observasi ya, indikator baik kuantitas kualitas waktunya, kaitannya dengan observasi kelas oleh Bapak Kepala Sekolah. Terus tahapan kegiatannya sama, menyusun jadwal, melaksanakan, menindaklanjuti hasil dari observasi Bapak Kepala Sekolah.
nilai yang bisa diterapkan berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Untuk yang kedua, itu meningkatkannya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar atau lokakarya. Tahapan yang harus dilalui: mendaftar, melaksanakan, dan menerapkan. Untuk nilai berakhlaknya itu kompeten. Yang kedua, adaptif. Yang ketiga, menjadi peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Itu sama tahapannya: mendaftar, melaksanakan, dan menerapkan. Nilai berakhlaknya adaptif dan berorientasi pada pelayanan. Yang keempat, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kombel, komunitas belajar yang tadi sudah dipaparkan di SMA. Itu ada komunitas belajar namanya Pagers Mapa. Ini tahapannya juga sama, terus adaptif dan berorientasi pada pelayanan. Jadi kegiatan yang diadakan oleh komunitas belajar dimaksudkan untuk lebih berkompeten sebagai guru mapel masing-masing, adaptif dan berorientasi pada pelayanan. Yang kelima, penyusunan KWSP. Mengikuti rapat, terus melaksanakan tugas utama, dan menyusun laporan tugas utama. Ini berkolaborasi dan harmonis. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran melalui perencanaan dan penerapan penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Nilai yang berakhlak yang bisa dikaitkan itu ada nilai harmonis dan kolaboratif. Yang terakhir, nomor 7, itu ada meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan. Kebetulan saya cantumkan di sini hanya guru saja. Jadi sebenarnya saya juga di staf sarana prasarana SMA Negeri 4 Purwokerto. Sebelumnya tahun kemarin itu saya di staf kesiswaan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, kasih aplaus dulu buat Pak Isnen. Ya, demikian pemaparan dari Bapak Isnaini SPD yang sangat luar biasa. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak atau Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu saja dari tadi saya kok sering mendengar kalimat kolaboratif harmonis. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana menyikapi warga khususnya SMA Negeri 4 Purwokerto yang sangat heterogen sekali, berbagai macam jenis latar belakang dan seterusnya, termasuk juga siswa, untuk menyikapi hal tersebut bagaimana untuk mewujudkan kolaboratif yang bagus, harmonis yang lebih efektif, lebih bisa memenuhi tujuannya. Kira-kira bagaimana untuk mewujudkan hal tersebut? Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Amin. Langsung saja Bapak Isnen. Pak Amin menanyakan tentang kolaboratif dan harmonis, baik berhubungan dengan siswa atau berhubungan dengan rekan kerja sama guru dan staf di sarana. Yang pertama yang saya lakukan di kelas yang hubungannya dengan peserta didik, kebetulan kalau saya pahami karena memang kurikulum Merdeka itu kan penerapannya belum lama, dan kebetulan saya juga
belum belum lama juga menerapkan ini. Saya perhatikan dari awal pembelajaran dari modul 1 atau bab 1 sampai bab terakhir, kebetulan tahun kemarin itu saya full. Saya perhatikan di buku ajar yang dipegang oleh siswa itu, saya perhatikan lebih banyak prakteknya untuk bahasa Indonesia. Jadi contoh di bab 1 ada materi observasi, anak juga melakukan praktik, melakukan penelitian sederhana, memberikan laporan dan sebagainya. Ketika erat kaitannya dengan kolaborasi dan harmonis, otomatis karena ini sebuah proyek atau kerjasama tim, pasti kan membutuhkan kolaborasi dan keharmonisan satu tim untuk menghasilkan sebuah karya yang saya tugaskan kepada mereka. Agar anak tidak memilih teman dalam satu tim, biasanya saya di kelas itu menginstruksikan kepada ketua kelas untuk membagi kelompok dengan metode spin, acak. Jadi anak tidak bisa memilih sendiri, karena pasti di kelas manapun anak pasti akan memilih teman yang serasa, kalau bahasa anak sekarang itu circle, satu bestie, teman akrab gitu. Kalau seperti itu kadang ada anak yang memang merasa dikucilkan, akhirnya tidak punya kelompok. Nah, untuk menghindari hal seperti itu saya gunakan tekniknya dengan spin dari acak. Semua tidak bisa memilih. Dan ketika pelaksanaan saya kontrol penyelesaian tugas praktik itu tidak hanya langsung satu pertemuan jadi. Ada beberapa pertemuan, saya kontrol setiap pertemuan itu saya kontrol sudah sampai mana, saya dekati tiap kelompok sampai jadi sebuah produk seperti yang saya contohkan di sini. Ini hanya Pak Amin. Ya, saya Pak Amin. Misalkan ini hasil observasi anak. Saya juga memperhatikan pembelajaran berdiferensiasi produk, beda-beda. Anaknya tidak sama hasilnya. Contohnya seperti ini dibuat jadi buku seperti ini. Ada juga yang dibuat seperti mading. Mereka melakukan observasi itu di lingkungan masing-masing sesederhana mungkin. Ada yang memperhatikan kupu-kupu, ada yang memperhatikan tanaman hias punya ibunya, ada yang memperhatikan ikan hias punya ayahnya. Jadi apa yang ada? Jadi, yang saya tekankan itu tim. Jadi mereka berkolaborasi untuk menciptakan sebuah produk yang bagus. Begitu. Mungkin itu. Kalau hubungannya dengan rekan kerja, kami ada MGMP sekolahan. Ketika menghadapi satu tugas dari kepala sekolah ataupun kurikulum, kita bagi secara adil. Seperti kalau pembuatan soal, pembuatan modul dan sebagainya kita buat secara adil. Kalau kolaborasi dengan guru yang lain, sudah pernah ada musikalisasi puisi antara guru bahasa Indonesia dengan guru sejarah. Ya, terus ada juga vlog, juga ada juga bahasa Indonesia dengan kewirausahaan. Terima kasih. Sudah cukup? Selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah, ada masukan atau pertanyaan? Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Terkait dengan SDM. Saya ingin menyoroti sedikit tentang tadi ada kaitan dengan Pak juga terkait dengan KOSP, khususnya terkait dengan penyusunan
belajar dan sebagainya itu terkait dengan yang namanya ini core yang ASN, yaitu terkait dengan kompeten. Saya minta pendapatnya saja Pak terkait dengan kompetensi Bapak Ibu guru. Ini tidak hanya D4 ya, D4 yang lain. Apakah ada hubungannya seseorang yang mempunyai kompetensi yang baik bagus, ada relationship-nya dengan penyusunan KSP Pak? Bagaimana ini? Terima kasih Pak. Menurut saya kalau kaitan antara kemampuan, kompetensi dengan, menurut saya erat kaitannya Pak. Karena kalau dia berkompeten di bidang tertentu, pasti dia menyusunnya juga sesuai kompetensinya. Misalkan dalam membuat modul aja, dia kompeten di bidang itu, pasti dia punya rencana dalam setiap kegiatan yang akan dia susun untuk pembelajaran. Artinya memang sangat berhubungan ya Pak. Sangat berhubungan. Nah, terkait dengan kurikulum sekarang, kurikulum pendidikan ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya, dengan segala opini sana sini dan sebagainya. Jadi kami berharap bahwa nanti dengan bangga melayani bangsa ini, berat ini saya berharap untuk tidak hanya Pak saja ya, untuk Bapak Ibu semuanya berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ini memang benar-benar tidak hanya secara teori saja, tapi juga nanti dilaksanakan dalam hal di RHK Bapak Ibu masing-masing, karena memang masing-masing mungkin berbeda di RHK itu, karena juga intervensi dari RHK kepala sekolah dari cabang dinas dan sebagainya ke atas. Ini Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Sebelum ditutup, mari kita aplaus dulu yang meriah. Oke. Demikian presentasi dari Bapak Isnaini SPD, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ikan hiu, ikan arwana, Bapak Ibu, I love you semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.